Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita langsung saja ya, mempersingkat waktu sesuai janji salam ilahi. Ya, sebelumnya di sesi kedua, ini adalah sesi yang ketiga. Ya. Sesi ketiga ini kita di sesi kedua menyatakan bahwa yang kita akan bahas di sini, yang akan kita ceritakan di sini siapa di sesi kedua, yaitu panglima perangnya Islam di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana itu yang tidak pernah terkalahkan selama dia memimpin perang berapa ratus kali perang, ya. Siapa beliau? Sayyidina Khalid bin Walid. Ini ketika zaman Rasulullah, zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya khalifahnya Sayyidina Umar ibn Khattab, beliaulah yang memimpin sebagai panglima perangnya Islam. Bahkan cerita dari perang Uhud, yang Muslim Islam kalah, pada kekalahan terjadi di perang Uhud dengan kerugian yang besar. Ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid masih belum memeluk Islam, yaitu masih sebagai di pihak musuh khalifah, masih di pihak musuh, yaitu dari kaum kafir Quraisy, ya, pada saat itu. Dan pada saat itu yang memimpin perangnya kebetulan adalah Khalid bin Walid. Pada saat itu pasukan Islam kalah, ya. Namun setelah perang Uhud terjadi, ya, alhamdulillah beliau diberi hidayah sama Allah untuk bisa memeluk Islam, mendatangi Rasulullah di mana? Di Madinah. Itu ceritanya, ya. Semenjak saat itulah beliau memimpin pasukan Islam berperang melawan musuh-musuh Islam pada zaman dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan zamannya dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Barulah pada saat itu di Khalifah Umar bin Khattab beliau diistirahatkan. Dia tidak menang. Dan yang terkenal sekali perang antara 20.000 pasukan Islam yang dipimpin beliau melawan 300.000 atau 200.000 pasukan dari terkuat di dunia pada saat itu, pasukan Romawi, ya. Alhamdulillah yang menang melawan pasukan yang berjumlah 300.000. Oke, singkat ceritanya itu pembukaan saja. Oke. Baik. Alhamdulillah, salam ilahi meminta beliau untuk hadir, datang, bertemu dengan salam ilahi, dan alhamdulillah beliau datang. Pengertian, jangan salah pengertian, kami jelaskan dulu di sini, ya. Salam ilahi jelaskan bahwa yang datang ini siapa? Yang datang ini bukan ruh. Ruh sudah tidak ada campur urusan lagi dengan urusan duniawi. Ruh beliau dan yang lain, manusia yang lain juga, semua sudah kembali ke alam akhirat. Baik itu insyaallah sudah ada ditempatkan Allah di dalam surganya Allah, atau ditempatkan di dalam nerakanya Allah. Itu setiap manusia, ruh setiap manusia itu mengalami pembalasannya, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi termasuk juga Sayyidina Khalid bin Walid yang datang ini, yang berbicara pada salam ilahi adalah bukan ruh, tetapi apa? Qorinnya. Qorin itu ya kembarannya. Nabi Muhammad SAW juga pernah menceritakan soal Qorinnya, ya.
seperti itu ya, bahwa Qorin ini berbentuknya apa? Kalau kita bilang ya khodam ya, seperti itu ya. Nah, biasanya, nah ini singkat saja, biasanya Qorin itu menyerupai apa yang dulu dipunyai, apa dulu yang dipelajari oleh tuannya atau ruhnya ya, ketika waktu hidup. Nah itulah ciplakannya. Jadi macam Sunan Kalijogo, ya kan, Syekh Subakir dan lain-lain itu adalah Qorin. Kemampuan ilmunya bagaimana? Bisa lebih hebat dari siapa? Dari tuannya yang masih hidup dulu. Karena dia masih hidup terus hidup. Karena ini Qorin. Dia terus hidup. Apalagi banyak yang mengirim Al-Fatihah, ngirimin sodako dan lain-lain sebagainya. Maka dia bisa lebih hebat lagi. Kekuatannya bisa lebih wah lagi, seperti itu. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Ya, untuk penjelasannya lagi nanti silakan bertanya ke Salam Ilahi. Nah, alhamdulillah bukan Syekh lagi. Apa namanya? Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ini kalau yang kasyaf, yang bisa melihat gaib, atau yang indigo, yang tembus batin, ya, indra keenam. Penampakan beliau ini tidak seperti biasa. Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana penampakannya? Dia datang dengan pastinya dengan menunggang kuda perang, ya. Datang dengan pakaian perang, ya. Seperti waktu beliau semasa hidupnya dulu. Inilah Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau dia tidak itu, pasti dia yang aslinya dia akan dengan membawa menunggang kuda. Sama ketika pada saat beliau perang, ketika perang dengan pedangnya dan lain sebagainya. Itulah Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, Salam Ilahi telah meminta ilmu atau amalan yang dia amalkan semasa hidupnya beliau dulu, yang membuat dia tidak pernah terkalahkan, tidak pernah dia tersungkur, kalah dan lain sebagainya sama musuh, ditakuti musuh. Apa? Beliau menyampaikan, Sayyidina Khalid bin Walid menyampaikan bahwa saya mengamalkan surah Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Tahu ya surat Hadid? Besi, logam. Bacalah 3 kali setiap hari, setiap waktu, rutinkan seperti itu. Nah, dari saya tambahkan di situ bahwa selain menamatkan surat Al-Hadid 3 kali, tutup dengan sholawat Nabi, ya. Terserah mau berapa kalinya sholawat Nabi. Ada situ berdoa, ya Allah, mohon ya Allah, hikmah, fadilah, karomah yang terkandung di dalam surat Al-Hadid yang amalkan ini ya Allah, seperti yang diamalkan, yang diberikan kepada Sayyidina Khalid bin Walid, ya Allah, berikan ada pada saya ya Allah. Itu ya, seperti itu ya, minta sama Allah. Setelah surat Al-Hadid 3 kali, baca sholawat Nabi, terserah berapa kali, tutup dengan doa seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau masih kurang jelas, silakan komen, silakan ada kontak langsung, kami sempatkan untuk menjawab, membimbing, menjelaskan dan lain sebagainya ya soal ini. Ya. Bagus juga ditambah lagi kita barengi dengan puasa, supaya namun dengan semuanya itu
keyakinan yang harus kita utamakan dulu. Awali dengan niat yang kuat dan yakin bahwa ini amalan dari Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah surah dalam Al-Quran, ayat Allah yang untuk melindungi. Ya, pasti ada hikmah, karomah, fadilah setiap ayat huruf dalam Al-Quran itu. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah next selanjutnya, nah ini dia selanjutnya nanti ya, yang kurang tahu silakan bertanya, ada di sini. Selanjutnya nanti akan kita bahas lagi siapa? Nah, masih di dalam dari Arab ya, dari tanah Arab, tanah suci ya, siapa beliau? Alhamdulillah ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Al-Baghdadi memberikan ya petunjuk untuk para pemirsa ya. Nanti setelah yang satu ini, oke? Nantikan terus, bagikan semua yang telah kami sampaikan kepada seluruh untuk berguna dan bermanfaat bagi yang lain, saudara-saudara kita setanah air semua ya. Ini yang kami bisa bagikan ya, secara gratis ya kan? Untuk hal-hal ini silakan diambil, silakan bagikan, kami ikhlaskan semua, gratiskan yang ini, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu ada tuntutan misalnya mau ini, nah itu biasanya jalannya adalah sedekah dengan bersedekah ya. Tapi kalau ini silakan, insya Allah buktikan sendiri, amalkan seperti yang telah kami sampaikan, insya Allah akan terbukti di diri saudara, para pemirsa semua. Demikian saja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.